Perang Makassar berlangsung kurang lebih 13 tahun antara Kesultanan Goa bersama sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Jenson Spilman bersama sekutunya Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang ini berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini bisa dianggap sebagai deklarasi kekalahan Kesultanan Goa. Namun tidak semua bangsawan Kerajaan Goa menerima kekalahan tersebut. Mereka bahkan menyusun kekuatan untuk tetap melawan penjajah Belanda. Berikut ini adalah 5 bangsawan Makassar yang menolak menyerah kepada Belanda. 1. Karaeng Karundung. Karaeng Karundung adalah penasehat sekaligus mangkubumi Kerajaan Goa yang menentang keputusan Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-17 yang menandatangani Perjanjian Damai Bungaya dengan Belanda pada 18 November 1667. Karaeng Karundung yang bermukim di Buntualah mempersiapkan diri. Pada 21 April 1668 pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan menuju benteng Rotterdam yang telah dikuasai VOC. Aksi-aksi penyerangan Karundung membuat pasukan Belanda dan sekutunya Arung Palaka kelimpungan. Sementara benteng-benteng di dalam Perjanjian Bungaya yang harus dihancurkan malah diperkuat kembali oleh Karaeng Karundung. 2. Karaeng Galesong. Lahir di Buntu Majanang, Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Maret 1655. Ia adalah seorang laksamana Angkatan Laut Kerajaan Goa. Setelah Perjanjian Bungaya, dalam dokumen Lontara, Karaeng Galesong berpendapat yang menyerah hanya Raja Goa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Karaeng Galesong bersama adiknya Ipatimah dan Takuntu dan rekannya Karaeng Montu Meranu terus berperan di laut, terutama di sekitar perairan Pulau Jawa, membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karaeng Galesong meninggal karena sakit di Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679 sebelum Trunojoyo menyerah. Ia kemudian dimakamkan di Ngantang, Malang. 3. Ipatimah dan Takuntu. Ipatimah dan Takuntu lahir pada 10 September 1659. Ia adalah putri tunggal hasil perkawinan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan gadis bangsawan dari Sanrobene, Idan Takele. Jika sang ayah mendapat gelar ayam jantan dari timur, maka seorang penyair Belanda memberi julukan Garuda Betina dari Timur kepada Patimah. Julukan itu diberikan karena keperkasaan Patimah dalam memimpin pasukannya di setiap peperangan. Ipatimah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Srikandi. Ipatimah wafat dan dikuburkan di Pulau Tumaju, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. 4. Daeng Mangale. Setelah Kerajaan Goa kalah dari VOC, Daeng Mangale bersama 250 pengikutnya meninggalkan Makassar dan merantau sampai ke Ayutthaya. Pada tahun 1674, Raja Piranarai menampung Daeng Mangale. Sayang, Daeng Mangale terlibat konflik dengan penguasa lokal. Ia dituduh melakukan pemberontakan bersama orang Campa dan Melayu. Pada tanggal 23 September 1686, Raja Siam memerintahkan serangan besar ke perkampungan orang Makassar. Karena kalah jumlah pasukan, orang Makassar akhirnya takluk dan Mangale tewas akibat 5 tusukan tombak. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang Makassar yang menghadapi ribuan tentara hanya dengan 250 orang. 5. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626.
Ketika Kesultanan Goa kalah terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam hingga memiliki ratusan murid. Pada bulan Juli 1693, Syekh Yusuf diasingkan ke lokasi yang lebih jauh, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari itu sebagai hari peringatan. Semoga bermanfaat. Salam harmoni.